Mayat yang terasingkan. Pada zaman Nabi Musa, alaihi salam ada seorang laki-laki fasik yang mati. Pada saat itu, orang-orang enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya. Karena kefasikannya. Kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Musa, alaihi salam. Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang di tempat kotoran ini. Ia adalah salah satu kekasihku. Orang-orang enggan memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Pergilah, mandikanlah ia, kafanilah ia, solatilah ia, dan kuburkanlah ia. Perintah Allah. Kemudian Musa, alaihi salam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ia adalah orang fasik dan terlaknati, kata penduduk. Musa, alaihi salam bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah telah memberiku wahyu kepadaku untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayit itu berada. Lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya, Musa pergi ke tempat itu. Sesampainya Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Penduduk memberitahu kepada Musa tentang keburukan perbuatan-perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau memerintahku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu. Sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Musa. Lalu Allah berfirman, Hai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan-perbuatan laki-laki itu, hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal yang mana andai seluruh pendosa memintaku. Dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu? Padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya. Sedangkan aku adalah Allah Zat yang Maha Paling Mengasihi. Musa bertanya, apa 3 hal tersebut? Allah menjelaskan, pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat. Ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Akan tetapi, ada 3 hal yang terdapat pada diriku hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. Pertama adalah hawa nafsu. Kedua adalah teman buruk. Ketiga adalah iblis. Laknatullah. 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu ampunilah aku. Kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, sesungguhnya engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi aku senang berteman dengan orang-orang solih dan aku menyukai kezuhudan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Ketiga, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu daripadaku kalau orang-orang solih adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik hingga andai ada 2 orang, yang satu adalah orang solih dan yang satunya adalah orang buruk, mendatangiku, maka aku akan mendahulukan memenuhi hajat orang satu yang solih dan mengakhirkan hajat orang satunya yang buruk. Dalam riwayat Wahab bin Munabah, perkataan laki-laki yang ketiga adalah, Ya Allah,
Andai engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para wali dan para nabimu akan senang dan setan, musuhku dan musuhmu, akan bersedih. Tetapi apabila engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang dan para nabi dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya. Oleh karena itu ampunilah aku. Ya Allah, sungguh engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Kasihilah aku, dan maafkanlah aku. Kemudian Allah berkata, aku telah mengasihinya, memaafkannya dan mengampuninya. Sesungguhnya aku adalah zat yang pengasih dan penyayang, terutama kepada orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Oleh karena laki-laki ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau mensolati jenazah laki-laki itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya.